Itu adalah binatang roh malaikat bersayap patah yang ditinggalkan oleh seluruh dunia. Namun, saat aku melihatnya untuk pertama kalinya, aku tanpa ragu memutuskan untuk menghapus kontrak dengan sucubus tingkat epikku. Sebaliknya, aku menjadikannya sebagai peliharaan spiritual pertamaku. Teman-teman sekelas pun tertawa dan menganggap aku bodoh. Bahkan dekan pun menghela nafas dan berkata ini membuang-buang bakat. Mendengar hal itu, aku hanya tersenyum tanpa berkata-kata. Aku bahkan langsung menjual seluruh harta milikku untuk mengumpulkan 3 jenis bahan pemulihan. Menjual bahan pemulihan yang sangat besar, memberikannya kepada malaikat untuk mengaktifkan kualitas legendanya. Dari darah tersembunyi malaikat 12 sayap, hanya karena aku membangkitkan sistem binatang peliharaan spiritual tingkat dewa. Tidak hanya bisa melihat darah tersembunyi dari binatang peliharaan spiritual, tetapi juga dapat membuka jalur evolusi terakhirnya. Namun, dengan kemampuan luar biasa seperti ini, aku baru saja dalam ritual kebangkitan pemanggilan binatang peliharaan, dikhianati oleh sucubus tingkat epik yang saya panggil sendiri. Penyebabnya adalah sucubus menyukai kekayaan. Untuk mendapatkan kondisi pelatihan yang lebih baik, ia bahkan secara sukarela mengajukan untuk membatalkan kontrak dengan saya. Berbalik dan berlari ke pelukan Chen Shao, si anak orang kaya. Melihat situasi tersebut, saya mengerti. Daripada menyimpan bom waktu di samping, lebih baik melihat wajah aslinya lebih awal. Jadi saya pun menjualnya seharga 20 juta. Dan untuk mengikuti ujian binatang peliharaan spiritual 10 hari lagi, yang paling mendesak saat ini adalah segera mengontrak binatang roh. Maka saya pergi ke toko binatang peliharaan spiritual terbesar di kota Linyuan. Tidak hanya menjual berbagai jenis binatang roh yang ditangkap dari ruang asing, juga menyediakan bahan-bahan langka, evolusi, obat-obatan, bahkan harta karun yang aneh. Seluruh bangunan berbentuk piramida, terbagi menjadi 5 lantai. Setiap lantai sesuai dengan level yang berbeda. Umum, elit, unggulan, epik, legenda. Tentu saja, area kualitas legenda di tingkat paling atas selalu kosong. Hanya ada sedikit bahan langka yang berasal dari ruang asing yang dipamerkan sesekali. Sementara itu, area tingkat epik di lantai keempat, juga hanya memiliki sebagian kecil bahan epik. Harganya sangat mengejutkan. Saya tidak berhenti di lantai pertama, langsung menuju area binatang peliharaan spiritual tingkat unggul di lantai ketiga. Terlihat puluhan binatang peliharaan spiritual dengan berbagai bentuk. Mereka dikurung dalam kandang energi khusus. Setiap satu dilengkapi dengan informasi dan harga yang detail di sampingnya. Namun setelah saya mengamati sekeliling, saya menemukan, jika Anda ingin melatih binatang roh di sini ke tingkat sucubus, mungkin membutuhkan 20 juta tidak cukup. Namun, tepat saat saya berbalik dengan kecewa, seorang staf tiba-tiba memanggil saya. Tunggu, ada satu tempat lagi. Kami hanya akan memajang binatang roh terbaru yang diperoleh setiap tahun. Sementara binatang peliharaan spiritual yang tidak terjual dari tahun-tahun sebelumnya, akan dikelola secara terpusat di bagian logistik. Namun, tamu, Anda tidak perlu berharap terlalu banyak. Lagi pula, binatang roh itu adalah produk cacat yang ditinggalkan oleh orang lain. Namun, begitu saya masuk ke bagian logistik, saya langsung melihat satu. Binatang peliharaan spiritual berbentuk manusia akan segera dihancurkan oleh staf. Antar muka atribut muncul dalam sekejap. Malaikat Liuli. Status tidak terikat kontrak. Kualitas epik 9 bintang. Tingkat 0. Kemampuan cahaya suci. Sayap surga. Nyanyian suci. Kondisi khusus. Sayap cacat bawaan. Kondisi negatif. Tidak dapat meningkatkan tingkat. Saran pelatihan. Gunakan sayap malaikat. Debu bintang bersinar. Batu roh suci. Pupil mataku tiba-tiba mengecil. Binatang peliharaan spiritual dengan kualitas epik 9 bintang. Ini adalah binatang peliharaan spiritual dengan kualitas tertinggi yang pernah saya lihat. Hanya satu langkah lagi dari tingkat legenda. Dan biasanya, binatang peliharaan spiritual tingkat epik hanya memiliki 2 kemampuan. Namun, Liuli memiliki 3 kemampuan. Namun, tatapan saya tanpa sadar beralih ke belakangnya. Di sana seharusnya ada sepasang sayap suci. Namun sayap itu kini kosong. Inilah alasan mengapa tidak ada yang peduli padanya. Namun sistem memberikan rencana pemulihan. Dan ketiga bahan tersebut kebetulan tersedia di toko binatang peliharaan spiritual. Inilah dia. Inilah binatang peliharaan spiritual yang saya cari. Asalkan bisa menyembuhkan luka-lukanya, talenta miliknya akan sepenuhnya mengalahkan sucubus itu. Saya perlahan berjalan ke depan staf. Saya ingin membeli malaikat itu. Berapa harganya? Mendengar kalimat ini, pupil Liuli tiba-tiba mengecil. Dia perlahan mengangkat kepala. Matanya mencerminkan sosok saya. Lebih dari 300 hari dan malam. Dia terkurung di sudut gelap ini. Berkali-kali berharap. Berkali-kali kecewa. Apakah dia benar-benar tahu apa yang dia pilih? Dan tindakan saya memilih binatang peliharaan spiritual dari area barang cacat, membuat staf tertegun sejenak. Apakah Anda maksudnya malaikat binatang peliharaan spiritual itu? Ya, berapa harganya? Saya mengulanginya sekali lagi. Staf terlihat canggung sambil menggosok-gosok tangannya. Maaf, pelanggan. Saya tidak dapat mengambil keputusan tentang ini. Dia segera menghubungi atasan. Segera mendapatkan balasan. Hanya dengan 10.000 koin Longxia Anda bisa membawa binatang peliharaan spiritual ini pergi. Meskipun ini adalah barang cacat. Namun, tetap saja itu adalah kualitas legenda. Saya langsung membayar dengan cepat. Tak lama, keduanya tiba di ruangan kontrak. Liuli berdiri di tepi formasi kontrak. Dia berkata pelan. Maafkan saya tidak bisa mengikat kontrak dengan Anda. Saya adalah binatang peliharaan spiritual yang tidak lengkap. Suaranya terdengar seperti menangis. Seperti binatang kecil yang merasa tersakiti. Saya yang sedang menyiapkan formasi kontrak terkejut dan mengangkat kepala.
Melihat Liu Li yang penuh dengan bekas air mata, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan perasaan binatang roh. Jangan merendahkan diri sendiri. Kamu adalah binatang peliharaan spiritual yang sangat luar biasa. Saya tahu masalahmu, tapi saya punya cara untuk menyelesaikannya. Liu Li tiba-tiba terdiam. Benarkah? Saya menunjuk kalender di dinding. 10 hari lagi adalah ujian. Tidak ada seorang pun yang akan bercanda tentang masa depan mereka. Begitu saya mengucapkan kalimat ini, suara ketukan pintu terdengar. Staf mengantarkan materi yang baru saja saya pesan. Hampir menghabiskan seluruh 20 juta saya. Saya sudah mengambil bahan-bahannya. Apakah harus mencobanya? Mendengar kalimat itu, detak jantung malaikat kecil mendadak cepat. Meskipun dia tahu kemungkinan untuk memulihkan luka sangat kecil. Tapi bagaimana jika? Jadi, di bawah tatapan doronganku, Liu Li mengikuti perintah untuk menggunakan 3 jenis bahan. Saat berikutnya, di tempat luka Liu Li, muncul cahaya ungu yang pekat. Cahaya ini lebih dalam daripada yang saya lihat saat memanggil. Saat melihat sucubus, terlihat semakin dalam. Seolah ingin menelan seluruh ruangan. Dan yang lebih mengejutkan, di kedalaman cahaya ungu yang mengalir itu, ternyata memancarkan sedikit kilauan emas yang cemerlang. Pupilaku menyusut. Belum sempat aku berpikir lebih dalam. Sapuan emas itu cepat menyebar seperti api yang membakar padang. Kualitas legenda berwarna emas. Bagaimana mungkin? Napasku terhenti sejenak. Bahan yang disediakan oleh sistem jelas hanya untuk pemulihan luka. Mengapa itu bisa memicu evolusi kualitas? Kecuali luka Liu Li itu sendiri adalah belenggu yang membatasi potensinya. Saat aku merenung, di tempat luka di punggung Liu Li, sayap putih murni perlahan terbentang. Sayap itu perlahan menutup, membungkus Liu Li dengan lembut. Akhirnya berubah menjadi kepompong cahaya yang besar. Sebuah gelombang tak kasat mata tiba-tiba meledak, menembus atap dan melesat ke langit. Di sisi lain, di dalam kantor Wali Kota Cheng Yuan, Xia Xiu, tiba-tiba menyusutkan pupilnya. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap keluar jendela. Baru saja, dia merasakan gelombang yang luas. Seperti napas yang dalam menurun dari langit, menggenggam seluruh kota Lin Yuan di dalamnya. Kehadirannya suci dan mengesankan namun segera menghilang. Datanglah. Suara Xia Xiu tiba-tiba menjadi tajam. Segera periksa semua celah ruang asing di sekitar. Pengawal buru-buru menerima perintah dan pergi. Namun, alis Xia Xiu semakin berkerut. Hanya ada 2 kemungkinan yang bisa memicu fenomena langit dan bumi seperti ini. Entah itu adalah pelonggaran barier ruang asing, atau ada kebocoran aura dari makhluk menakutkan, atau kelahiran binatang peliharaan spiritual dengan kualitas legenda. Mengenai binatang peliharaan spiritual dengan kualitas legenda, bagaimana mungkin? Xia Xiu menggelengkan kepala dengan sinis. Langsung menolak spekulasi kedua. Kota Lin Yuan yang kecil di pinggiran ini, bahkan binatang peliharaan spiritual dengan kualitas epik pun sangat dihargai. Namun, yang tidak dia ketahui adalah, di dalam ruang kontrak di toko binatang peliharaan spiritual, saya menyaksikan layar cahaya di depan saya dengan tertegun. Tenggorokan saya bergerak tanpa sadar. Malaikat Liu Li yang suci. Status belum terikat kontrak. Kualitas legenda 1 bintang. Tingkat 0. Keterampilan. Penghakiman. Meningkatkan kerusakan terhadap makhluk iblis. Berkat suci. Kebal terhadap 1 serangan mematikan. Bentuk malaikat yang membara. Peningkatan semua atribut 200%. Nyanyian akhir. Setelah digunakan, malaikat memasuki periode tidur. Saran pelatihan. Gunakan kristal cahaya dan cairan roh suci. Saya menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan jantung saya yang berdebar kencang. Kualitas legenda dan tingkat epik sepenuhnya adalah 2 konsep yang berbeda. Tapi pada detik berikutnya, sebuah pemikiran seperti air dingin menyeramku. Apakah malaikat legendaris itu benar-benar bersedia menjadi binatang rohku? Lagi pula, belum lama ini, dia baru saja mengalami pengkhianatan dari sucubus. Namun, pada detik berikutnya, sosok perak tiba-tiba berlutut dengan 1 kaki. Liu Li mengangkat kepalanya. Di matanya ada keteguhan yang tak terduga. Malaikat Liu Li yang suci, memohon untuk menjadi binatang peliharaan Anda. Ketika suara tegas itu terdengar, tiba-tiba saya merasa ada sesuatu yang mencair di dalam dada saya. Saya perlahan-lahan mengangkat sudut bibir saya. Saya mengulurkan tangan dengan serius. Li, selamat datang menjadi binatang peliharaan spiritual pertama saya. Ketika kata-kata saya jatuh, setetes air mata yang jernih mengalir diam-diam di pipi gadis porselen. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Berapa banyak hari dan malam dia meringkuk di sudut dingin toko. Di telinganya bergema tentang barang cacat, sampah yang tidak diinginkan siapapun, barang gagal yang bahkan sayapnya cacat. Pada momen ini semua berubah menjadi hadiah termahal. Setelah kontrak kedua orang itu selesai, ketika dia meninggalkan toko binatang roh dan kembali ke rumah, hari sudah senja. Saya mendorong pintu. Sebuah sosok yang familiar membuat saya tertegun di tempat. Kakak, Guyu mendengar suara dan menoleh. Xiao Xing sudah kembali. Dia melambaikan tangan dengan senyuman. Ayo cepat makan. Sejak Gu Qianqian diterima di Akademi Kebangsaan, sudah setengah tahun kakak dan adik tidak bertemu. Di meja makan, saya bertanya, kakak, kenapa kamu tiba-tiba pulang? Mengambil tugas dari kota Lin Yuan. Kebetulan lewat. Jadi saya kembali untuk melihatmu. Pandangannya tertuju pada Liu Li yang duduk tegap. Ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Ini adalah binatang peliharaan spiritualmu. Saat itu, gadis kecil itu tegak berdiri. Kedua tangan diletakkan rapi di atas lutut. Mendengar pertanyaan Gu Qianqian, dia tiba-tiba membungkuk dengan sempurna pada sudut 90 derajat. Selamat siang, kakak yang terhormat. Gu Qianqian terkejut sejenak. Lalu dia tertawa terbahak-bahak oleh reaksi imut ini. Tidak perlu terlalu canggung.
Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Liu Li baru saja mengangkat kepalanya. Pipinya memerah. Kemudian ekspresi Gu Qianqian perlahan menjadi serius. Xiao Xing, ruang ujian pemula besok. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Daerah aman yang diisolasi oleh militer di ruang asing. Tingkat makhluk sihir paling tinggi hanya 5 tingkat. Ini adalah kesempatan terbaik bagi yang baru. Dan ujian pemula hanya bisa dimasuki sekali. Ini adalah satu-satunya masa tenggang yang diberikan oleh militer. Saya mengangguk pelan. Begitu masuk ke ruang asing yang sebenarnya. Bahkan seorang ahli binatang roh tingkat komandan pun dapat mengalami kecelakaan. Tingkatan di dunia ini dibagi menjadi kebangkitan, luar biasa, pemimpin, raja. Setiap tingkatan besar lagi dibagi menjadi 10 tingkatan kecil. Saat ini, saya hanya berdiri di tingkat kebangkitan yang paling dasar. Oleh karena itu, saya perlu sangat berhati-hati. Memanfaatkan semua kesempatan untuk tumbuh dengan cepat. Makan malam ini berakhir dengan cepat di bawah nasihat Gu Qianqian. Gu Qianqian tidak tinggal lama karena ada tugas yang harus dilakukan. Kali ini hanya mengambil cuti sementara selama beberapa jam untuk melihat. Dan melihat bahwa adiknya baik-baik saja, dia pun merasa tenang. Tak terasa sudah hari kedua. Pintu masuk ruang ujian pemula sangat ramai. Sekelompok besar siswa berkumpul di sini. Entah mencari tim, atau mencari dukungan. Meskipun ini adalah ruang ujian pemula, tetapi satu kesalahan bisa saja merenggut nyawaku. Oleh karena itu, bagi rakyat biasa, membentuk tim adalah pilihan terbaik. Sementara itu, aku masuk dengan Liu Li. Seketika menarik perhatian banyak orang. Binatang peliharaan spiritual berwujud manusia. Dari mana datangnya orang hebat ini? Binatang roh berbentuk manusia mewakili kekuatan tempur yang kuat. Tetapi segera semua orang mengerti identitas binatang roh berbentuk manusia ini. Bukankah itu Gusing? Bukankah dia menjual binatang roh berbentuk manusia yang dipanggil kepada keluarga Chen? Sekarang, dari mana binatang peliharaan spiritual berwujud manusia di sampingnya? Saya ingat sekarang. Binatang peliharaan ini dipanggil dari altar tahun lalu. Sepertinya dia adalah sampah. Kontrak dengan binatang peliharaan yang sama sekali tidak bisa naik level. Dia benar-benar menyerah. Sekarang tidak ada yang berani membentuk tim. Semua menjauh dariku sedikit demi sedikit. Dalam tim ada seorang binatang peliharaan spiritual yang tidak berguna. Bukankah itu sama saja dengan mencari mati? Tapi sekarang aku justru merasa senang. Pintu masuk ruang ujian pemula ramai orang. Orang-orang yang datang belakangan seperti dia sulit untuk masuk. Sekarang kerumunan secara otomatis menyisih. Jalan di depan terbuka lebar. Di bawah tatapan semua orang. Aku dengan tenang berjalan menuju pintu masuk. Saat aku berniat mendaftar dengan Liu Li. Ketika memasuki ruang ujian, tiba-tiba terdengar suara aneh. Tiba-tiba datang dari belakang. Bukankah itu dia? Chen Ziming mendekat sambil merangkul Sucubus. Dia sengaja memijat pelipisnya seolah sedang berpikir. Siapa namanya? Sucubus dipelukannya segera merespon dengan lembut. Namanya Gusing. Chen Ziming dengan dramatis menepuk dahi. Matanya menyiratkan ejekan. Ah iya, Gusing. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kedermawananmu, bagaimana saya bisa mengontrak binatang roh yang luar biasa seperti itu? Sambil berkata, tangan kanannya mencengkeram pinggang Sucubus dengan kuat. Sucubus mengeluarkan suara manja. Meskipun dia diam-diam menggelengkan kepala, namun segera mengganti dengan senyuman yang menjilat. Hanya dengan mengikuti Anda yang seperti jenius ini, saya bisa menunjukkan nilai saya yang sebenarnya. Dan orang-orang di sekitar juga segera setuju. Dia yang seorang biasa tidak bisa dibandingkan dengan Chen Shao. Binatang peliharaan spiritual tingkat epik pasti harus berada di tangan Chen Shao, agar bisa memberikan dampak yang besar. Terlebih lagi, dia sekarang mengontrak binatang roh yang sia-sia. Sekarang dia bahkan lebih tidak bisa dibandingkan dengan Chen Shao. Seperti ujian kali ini, Chen Shao pasti bisa unggul jauh di depan. Mengambil posisi pertama di ujian kali ini. Ruang ujian pemula sebagai tempat latihan khusus yang dibiayai besar-besaran oleh militer. Tempat latihan khusus yang dibangun dengan biaya sangat besar. Nilainya jauh lebih dari sekadar tempat untuk naik level. Semua monster yang dimasukkan ke dalamnya telah disematkan tanda khusus. Setiap kali penguji berhasil membunuh, ia akan secara otomatis mengumpulkan poin yang sesuai. Di luar ruang ujian, militer telah mengatur sistem pemantauan yang canggih. Untuk melacak perubahan poin setiap penguji secara real-time. Sistem ini tidak hanya dapat mencatat hasil akhir, tetapi juga dapat menilai kecepatan pengumpulan poin. Untuk mengevaluasi dengan akurat bakat bertarung dan potensi pertumbuhan penguji, informasi yang terkumpul pada akhirnya akan dimasukkan sepenuhnya ke dalam sistem untuk penilaian informasi ujian akhir. Sementara aku melihat penampilan Chen Ziming dan yang lainnya dengan ekspresi tenang. Sudut bibirku bahkan terlihat membawa senyuman samar. Ketika seseorang memiliki kekuatan jauh di atas orang lain, ia akan bersikap acuh tak acuh terhadap ejekan orang lain. Hanya orang yang lemah yang akan marah karena ejekan. Namun di sampingku, gadis kecil itu bergetar karena marah. Dia tampak siap melangkah maju untuk berdebat. Aku tepat waktu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Yang paling penting bagi Liu Li sekarang adalah ujian pemula. Jangan biarkan mereka mempengaruhi mentalmu. Liu Li mendongak menatapku. Api kemarahan di dalam dadanya perlahan-lahan mereda. Dia menghela napas dalam-dalam dan menganggukkan kepala dengan tegas. Hanya saja di dalam hatinya, dia diam-diam bersumpah. Nanti dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Harus membuat orang-orang ini mengerti. Pemilik sejatinya adalah yang terpenting. Segera meninggalkan pintu masuk. Aku dan Liu Li melewati sebuah gerbang cahaya biru. Pemandangan di depan kami tiba-tiba berubah. Saat ini, kami berada di sebuah hutan yang besar. Kabut menyelimuti di sekeliling. Meskipun semua siswa masuk ke dalam tempat rahasia yang sama,
Tapi selama tidak masuk secara bersamaan, mereka akan segera dialokasikan ke suatu tempat di ruang ini. Aku mengeluarkan pengatur waktu. Mengatur pengatur waktu selama 4 jam. Ruang ujian pemula memiliki batas waktu 4 jam. Tapi ketika waktu habis, mereka akan dipindahkan keluar. Waktu mendesak dan tugas berat. Harus menemukan binatang iblis secepat mungkin. Dan membunuhnya untuk cepat meningkatkan level Liuli. Sementara Liuli saat ini mengembangkan sayapnya dan melayang di udara. Wajah kecilnya penuh dengan keseriusan. Tuan, jangan khawatir. Dengan saya di sini, Anda tidak akan mengalami masalah. Pelatih binatang peliharaan spiritual pada masa kebangkitan. Bisa dibilang tidak ada perbedaan dengan orang biasa. Di dalam ruang ini, satu kesalahan kecil bisa kehilangan nyawa sendiri. Situasi ini hanya bisa mereda saat mencapai tingkatan luar biasa. Saat itu, kualitas fisik pelatih binatang peliharaan spiritual akan meningkat pesat. Juga dapat mengikat kontrak dengan binatang peliharaan spiritual kedua. Selain itu, ketika pelatih binatang peliharaan spiritual menerobos ke tingkatan luar biasa, akan membangkitkan kemampuan bakat yang unik baginya. Ini adalah kunci yang benar-benar membedakan yang kuat dan yang lemah. Karena itu, alam luar biasa secara umum diakui sebagai binatang roh. Tonggak terpenting dalam perjalanan kultivasi sang guru. Sebuah bakat yang kuat, seringkali dapat memungkinkan ahli binatang roh yang memiliki bakat biasa untuk menyelesaikan transformasi yang luar biasa. Saat ini, dari dalam kabut tebal terdengar suara cabang patah yang tiba-tiba. Tuan, hati-hati, ada makhluk iblis yang mendekat. Liuli dengan cepat mengembangkan kedua sayapnya. Dia melompat dan berdiri di depanku. Kabut perlahan-lahan mulai menghilang. Seekor makhluk iblis setinggi 2 meter muncul perlahan. Makhluk itu mirip dengan banteng liar tetapi seluruh tubuhnya hitam. Banteng iblis bertulang keras. Kualitas elit 1 bintang. Tingkat 2. Keterampilan serangan bison. Melihat atribut banteng iblis bertulang keras, dahi saya tidak bisa tidak berkerut. Begitu memasuki ruang ujian pemula, saya langsung bertemu makhluk iblis dengan kualitas elit 2 bintang. Nasib ini benar-benar tidak bisa dikatakan baik. Untuk pasukan sipil biasa yang terdiri dari 5 orang, ini hampir merupakan bencana yang mematikan. Namun, dengan kekuatan tempur Liuli yang berkualitas legenda, mengalahkan makhluk iblis ini seharusnya bukan masalah besar. Serahkan padaku, Tuan. Gadis kecil itu mengangkat semangat pertempuran yang menggebu di matanya. Tubuhnya yang ramping namun memancarkan aura yang mengagumkan. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama. Hukum. Dengan satu teriakan yang jelas, api emas yang berkilau muncul dari telapak tangan Liuli. Dalam sekejap, itu berkumpul menjadi pedang raksasa yang menyala dengan api suci. Ini adalah insting bertarung bawaan dari ras malaikat. Ini adalah warisan yang terukir dalam darah. Banteng tulang kasar ini marah oleh tekanan yang tiba-tiba ini. Kuku kuatnya menggaruk tanah. Lubang hidungnya menyemprotkan udara. Matanya yang seperti lonceng tembaga menatap tajam. Makhluk kecil level 0 di depannya. Diiringi dengan raungan yang menggema. Banteng tulang kasar meluncurkan skill khasnya. Serangan kasar. Seperti sebuah kendaraan tempur yang lepas kendali. Langsung menerjang. Namun, Liuli tidak bergerak sedikit pun. Hingga banteng liar itu meluncur tepat di depannya. Sebuah cahaya kemasan yang sempurna membelah kabut. Waktu seolah terhenti pada momen ini. Banteng liar itu tetap dalam posisi menyerang. Namun, ia roboh dengan keras di belakang Liuli. Tubuh besarnya bahkan terpangkas dengan rapi menjadi 2. Keterampilan pemulihan meningkatkan kerusakan terhadap makhluk iblis. Ditambah dengan atribut menakutkan dari binatang peliharaan spiritual kualitas legenda. Membuat pertarungan ini memisahkan menang dan kalah dalam sekejap. Segera diikuti oleh cahaya biru yang terang. Muncul dari tubuh kambing tulang kasar. Menyatu ke dahi Liuli. Melihat itu, saya segera memeriksa informasi Liuli. Hanya dengan membunuh satu banteng liar tingkat 2, langsung membuat tingkat Liuli meloncat ke tingkat 1. Pada saat yang sama, saya merasakan kekuatan spiritual saya melonjak seperti gelombang. 5 indera tiba-tiba menjadi sangat jelas. Tingkat pelatih binatang peliharaan spiritual tergantung pada tingkat binatang peliharaan. Saat ini, tingkat saya telah mencapai kebangkitan tahap 1. Kemudian saya fokus pada berbagai atribut Liuli. Saat inilah saya menyadari kualitas legenda. Dari binatang peliharaan spiritual itu betapa menakutkannya. Liuli yang baru saja menembus tahap 1. Semua atributnya benar-benar mengungguli bison tulang kasar tahap 2. Yang lebih menakutkan adalah, jarak ini akan semakin melebar secara geometris seiring dengan peningkatan tingkat. Tuan, saya mendengar suara dan mengangkat kepala. Terlihat Liuli berdiri kaku di samping mayat bison tulang kasar. Jari-jarinya yang ramping sedikit bergetar. Ketika dia berbalik, butiran air mata yang jernih mengalir di pipinya. Apakah Anda melihatnya? Suaranya terdengar tercekik, namun juga memancarkan kilau yang belum pernah ada sebelumnya. Saya benar-benar bukan sampah. Melihat itu, saya segera melangkah maju. Menggenggam lembut sosok kecil ini ke dalam pelukan. Kamu tidak pernah menjadi orang yang tidak berguna. Kamu adalah malaikat yang terbang di langit. Liuli menempelkan wajahnya dalam-dalam ke dadaku. Jari-jarinya yang ramping menggenggam erat-erat bajuku. Semua keluhan dan ketidakpuasan yang terpendam. Saat ini, semuanya berubah menjadi tetesan air mata yang menyakitkan. Ketika Liuli akhirnya mengangkat kepalanya, di matanya, kebingungan dan ketakutan telah lenyap. Sebagai gantinya, ada cahaya yang kokoh seperti baja yang ditempa. Saat ini, gadis pemalu itu benar-benar telah melakukan transformasi. Tuan, aku baik-baik saja. Liuli mengusap bekas air mata di sudut matanya. Segera tingkatkan kekuatanmu. Saya mengangguk sedikit. Dengan kekuatan Liuli yang sekarang, monster biasa tingkat 3 sudah tidak ada artinya di hadapannya. Bahkan monster tingkat 4 pun hanya bisa memberikan sedikit ancaman. Ketika dia mencapai tahap kedua,
Bahkan beberapa binatang buas tingkat 5 tidak akan menjadi lawannya. Oleh karena itu, saat ini kami dibatasi untuk meningkatkan level. Bukan kekuatan binatang buas yang menjadi kendala, tapi di ruang uji coba yang diselimuti kabut tebal ini. Bagaimana cara cepat dan tepat menemukan jejak binatang buas? Seluruh ruang ujian pemula mencakup puluhan kilometer persegi. Binatang buas tersebar merata di dalamnya. Lebih rumit lagi adalah mereka yang dapat memberikan pengalaman besar. Binatang buas tingkat tinggi. Jumlahnya sangat sedikit hingga menyedihkan. Sementara itu, di ruang pemantau ruang ujian, penanggung jawab, Su Feng, menatap layar besar bercahaya di tengah dengan serius. Alisnya semakin berkerut. Layar menunjukkan data poin semua peserta ujian secara real-time, dan juga peringkat potensi yang dihitung sistem berdasarkan poin. Mahasiswa tahun ini dari kota Lin Yuan berada di level seperti ini. Dia menggelengkan kepala dengan kecewa. Selain Chen Ziming yang sulit mencapai kelas A, orang lain bahkan tidak bisa mencapai kelas B. Saat ia bersiap untuk mengalihkan pandangannya, sudut matanya tiba-tiba menangkap data aneh. Gusing. Titik-titik setelah nama ini saat ini adalah meningkat dengan kecepatan yang hampir menakutkan. 200, 500, 2000. Akhirnya di hadapan banyak orang, langsung melampaui batas 5000. Pupil Su Feng tiba-tiba menyempit. Perlu diketahui bahwa mahasiswa lain hanya memiliki poin tertinggi beberapa ratus. Bahkan Chen Ziming juga baru mencapai sedikit lebih dari 2000. Dan siswa yang tidak terkenal ini memiliki poin ternyata mencapai 5000. Bagaimana mungkin ini? Su Feng tiba-tiba bangkit dan memukul meja. Mengapa kecepatan peningkatan poinnya begitu menakutkan? Staf di sebelahnya dengan hati-hati berkata, mungkin saja ia mendapatkan poin secara tidak sengaja. Jika ia bertemu dengan dua kelompok binatang yang menyerangnya. Dan kebetulan ia berada di samping. Jelas pernyataan semacam ini tidak meyakinkan Su Feng. Su Feng langsung memotong dengan keras. Ambil informasi Gusing. Dan dia telah memeriksa data tersebut. Alisnya berkerut semakin dalam. Gusing mengikat kontrak dengan binatang peliharaan spiritual yang dianggap cacat. Mengapa dia bisa mendapatkan prestasi yang begitu mencolok? Tapi pada detik berikutnya, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Pupilnya menyempit. Apakah binatang peliharaan spiritual tipe Angel itu telah pulih? Ketika binatang peliharaan spiritual tipe Angel ini muncul, pernah menghebohkan kota Lin Yuan. Su Feng tentu saja telah mendengarnya. Hanya saja setelah mendengar tentang cacatnya yang tidak bisa naik level, dia pun tidak lagi memperhatikan. Dan sekarang, potensi mengerikan yang ditunjukkan oleh Gu, jelas berkaitan dengan binatang peliharaan spiritual ini. Binatang peliharaan spiritual yang dinyatakan cacat itu, sangat mungkin telah pulih sepenuhnya. Di layar, poin saya masih terus meningkat. Kolom penilaian potensi telah meloncat ke tingkat S. Tangan Su Feng mulai bergetar tanpa disadari. Jenius tingkat ini sudah melampaui wewenang keputusannya. Cepat, dia berbalik dan berkata dengan suara tajam kepada asistennya. Segera beritahu Yang Mulia Wali Kota. Di sisi lain, setelah 3 jam peningkatan, tingkat Liuli berhasil mencapai kebangkitan 3, hampir mendekati kebangkitan 4, dan semua atribut Liuli juga hampir 3 kali lipat dari binatang peliharaan spiritual 3 biasa. Cahaya lengkung berwarna emas melintas di samping. Beberapa monster tingkat 3 elit yang menyerang Liuli. Monster juga terbelah menjadi 2. Saat berikutnya, tubuhku bergetar. Kekuatan spiritual di pikiranku meningkat lagi. Ini juga berarti tingkat Liuli telah mencapai kebangkitan 4. Monster di sini masih kurang banyak. Jika monster bisa lebih banyak, tak bisa dipastikan. Sekarang tingkatku dan Liuli bahkan bisa mencapai kebangkitan 5. Bagaimanapun juga, bagi Liuli saat ini, mengatasi monster tingkat rendah ini, sama sekali tidak ada konsumsi. Setelah mengalahkan musuh, Liuli mengibaskan sayapnya, memastikan bahwa dirinya tidak terkena darah musuh. Dia baru kemudian melangkah perlahan ke sampingku. Tuanku, tadi saat aku bertarung, menyadari sepertinya ada makhluk besar di arah timur. Jika persepsiku tidak salah, seharusnya itu adalah binatang buas tingkat 5 yang sudah terbangun. Mendengar kalimat ini, aku langsung bersemangat. Binatang peliharaan spiritual tingkat 5 yang terbangun. Dalam 3 jam terakhir, aku dan Liuli tidak menemui satu pun. Sekarang akhirnya kami melihat satu. Liuli pergi. Bunuh dia. Seekor binatang buas tingkat 5 yang sudah terbangun. Cukup untuk meningkatkan level Liuli dengan signifikan. Berdasarkan petunjuk Liuli, keduanya secara diam-diam mendekat. Ternyata itu adalah binatang buas tingkat 5 yang terbangun. Dan kualitasnya juga tidak rendah. Harimau penghisap darah. Kualifikasi unggul 9 bintang. Tingkat kebangkitan 5. Keterampilan. Gigit kemarahan darah. Serangan harimau ganas. Melihat binatang buas tingkat 5 dengan kualifikasi unggul, saya tidak bisa tidak mengagumi dalam hati. Dibandingkan dengan binatang buas tingkat rendah yang berkualifikasi elit, atribut binatang buas ini jauh lebih kuat daripada 1 bintang setengah. Dan karena alasan telah berubah, kekuatan monster pada level yang sama umumnya lebih kuat daripada binatang roh. Ini juga salah satu alasan mengapa peningkatan di ruang asing sulit. Namun, dalam keadaan sekarang, menghadapi binatang buas tingkat 5 yang terbangkit, kepercayaan diri saya tidak berkurang. Dengan atribut Liuli yang melampaui 100, menghadapi binatang buas tingkat 5 yang terbangkit, paling banyak hanya masalah 2 pedang. Tapi saat saya dan Liuli dengan hati-hati mendekat, saya menemukan bahwa binatang buas ini telah didahului oleh orang lain. Daripada mengatakan bahwa mereka mendahului, lebih tepatnya, monster ini telah menemukan mangsanya. Di lembah yang dalam di bawah, harimau penuh darah sedang memimpin 3 monster yang telah bangkit pada tingkat 4, memaksa sebuah tim 5 orang ke dalam keadaan terdesak. Anggota terkuat dalam tim ini hanya seorang pelatih binatang peliharaan spiritual tingkat 3.
Saat ini, semua orang tampak pucat. Ketua kelas, seorang anggota tim dengan gemetar memandang gadis di tengah kelompok. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Shen Ruxue menggigit bibir bawahnya. Jari-jarinya menjadi pucat karena ketegangan. Menghadapi susunan mewah dengan satu monster tingkat 5 dan 3 tingkat 4, tim pemula ini bahkan tidak bisa berharap untuk melarikan diri. Sekarang monster-monster ini masih belum mengakhiri hidup mereka. Mereka hanya menikmati kesenangan dari perjuangan mangsa yang sekarat. Dengar ini, kami mungkin tidak bisa keluar dari lembah ini. Tapi bahkan jika harus mati, kami harus merobek daging mereka. Fokuskan semua binatang peliharaan spiritual. Serang binatang sihir tingkat 4 di sebelah kiri. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya, kita harus melukainya dengan parah. Mengerti? Keempat orang menggeram. Suara mereka dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Dan lidah merah darah dari Bloodthirsty Tiger menjilat taringnya. Sepertinya ia akhirnya bosan dengan permainan kucing dan tikus ini. Dengan suara raungan yang mengguntur, keempat monster itu tiba-tiba menyerang secara bersamaan. Dalam suara melengking cakar tajam yang merobek udara, Shen Ruxue bahkan bisa mencium bau amis yang datang menghampiri. Kematian sudah sangat dekat, dan saya yang berada di samping melihat adegan ini. Tidak ragu lagi. Segera memerintahkan Liu Li untuk menyerang. Pada akhirnya, pengalaman dari monster-monster ini, saya harus mendapatkannya. Liu Li, aktifkan bentuk Serapim. Saat ini situasi sangat mendesak. Hanya Liu Li dengan atribut ganda Serapim. Bentuklah yang memiliki kemampuan untuk mengontrol keseluruhan situasi. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Api suci merah menyala tiba-tiba meledak, menguapkan kabut abu-abu dalam radius 100 meter. Bahkan udara terbakar hingga terdistorsi. Dalam tatapan saya yang terkejut, sebuah sosok yang sangat cantik perlahan muncul dari api. 4 sayap yang menyala dengan api suci sepenuhnya terbentang. Setiap bulu memancarkan pola ilahi berwarna emas yang berkilau. Mata Liu Li yang semula jernih kini telah berubah menjadi mata vertikal berwarna emas yang terbakar. Seolah-olah keluar dari mitos, Ratu Api. Di bawah tekanan ilahi ini, udara di seluruh lembah tampaknya membeku. 3 binatang buas tingkat 4 yang terbangun mengeluarkan suara melankolis. Dalam ketakutan, mereka mengubur kepala mereka dalam tanah. Tetapi harimau haus darah meskipun telah menjadi tahap kebangkitan kelima, namun harus menghadapi tekanan Liu Li secara langsung. Keadaannya juga tidak membaik banyak. Gerakan serangannya tiba-tiba terhenti. Tubuh besarnya mengapung aneh di udara. Pasangan mata binatang yang merah menyala itu dengan tajam menyempit, mencerminkan sosok yang membuat jiwanya bergetar. Ketua kelas, apakah ini binatang peliharaan spiritual? Anggota termuda dalam tim itu berbisik. Suaranya bergetar. Shen Ruxue membuka mulutnya. Seharusnya begitu. Meskipun dia sendiri pun tidak bisa menerima pernyataan itu. Namun dalam ruang ujian pemula, hanya ada mereka sebagai pengendali binatang spiritual pemula dan monster. Sosok suci itu jelas bukan yang terakhir. Maka hanya ada kemungkinan yang sangat konyol itu. Dia adalah binatang roh. Binatang roh dari seorang ahli binatang roh pemula. Di tengah tatapan terkejut semua orang, mata vertikal berwarna emas Liu Li menyapu dingin. Sekelompok binatang iblis yang merayap di tanah. Pedang suci di tangannya hanya diayunkan sembarangan. 3 cahaya pedang merah membelah kekosongan. 3 binatang iblis yang terbangun tingkat 4 bahkan tidak sempat mengeluarkan jeritan. Tubuh besar itu pun terbelah rapi menjadi 2 bagian. Di tempat potongan, api suci menyala, yang sekejap membakar sisa tubuh menjadi abu. Harimau pembunuh mengeluarkan raungan putus asa. Seluruh tubuhnya meledak dengan sisa-sisa kebengisan. Liu Li hanya mengangkat pedangnya dengan ringan. Jejak yang dilalui pedang suci meninggalkan bayangan membara di udara. Tubuh keras yang dibanggakan oleh harimau pembunuh. Di hadapan kekuatan binatang peliharaan legendaris seperti kertas tipis, pupilanya masih membeku dalam ketakutan. Namun tubuhnya perlahan-lahan meluncur di sepanjang potongan yang halus. Biru langit itu sebesar bola basket. Bola cahaya muncul dari tubuh sisa harimau penghisap darah. Perlahan-lahan masuk ke dahi Liu Li. Saat nyala suci terakhir menghilang di udara, pola emas di sekelilingnya memudar seperti ombak. 4 sayap yang terbakar berubah menjadi bintang api yang bertebaran. Sosok yang tadinya melayang di udara perlahan-lahan mendarat. Namun langkahnya jelas terasa agak goyah. Meskipun bentuk seraf dapat secara signifikan meningkatkan atributnya. Namun, jika dibandingkan, konsumsi energinya juga sangat mengerikan. Dengan tingkat kebangkitan Liu Li yang keempat, menggunakan seluruh kekuatannya hanya dapat bertahan sekitar 30 detik. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Liu Li sedikit menoleh. Tatapannya tertuju pada bayangan tidak jauh dari situ. Shen Ruxue dan yang lainnya secara tidak sadar menahan napas. Pandangan mereka bergerak mengikuti Liu Li. Seorang ahli binatang roh yang dapat memiliki binatang roh yang begitu kuat, itu akan terlihat seperti apa? Namun ketika sosok yang familiar itu keluar dari bayangan, semua orang terkejut. Gusing. Shen Ruxue mendadak mengerutkan pupilnya. Suaranya tanpa sadar naik 8 oktav. Sebagai ketua kelas binatang peliharaan spiritual kelas 3, dia tentu mengenal teman sekelas yang biasanya rendah hati ini. Beberapa waktu lalu, dia juga mendengar tentang sosok ini. Teman sekelasnya telah dirampas binatang peliharaannya. Saat itu, dia sangat marah. Tapi sekarang, tatapan Shen Ruxue beralih antara Gusing dan Liu Li. Otaknya nyaris berhenti berfungsi. Saat saya mendekat, baru saya sadar bahwa Liu Li ternyata menyelamatkan beberapa kenalan. Ketua kelas. Menarik sekali. Seorang siswa yang biasanya tidak terkenal. Namun pada saat ini, di sampingnya berdiri seseorang yang bisa mengalahkan. Binatang peliharaan spiritual kualitas legenda tingkat 5. Perasaan aneh yang kuat membuat pelipisnya berdenyut. Saya dengan sopan menganggukkan kepala. Dia memberi isyarat agar Liu Li pergi. Waktu yang tersisa sudah kurang dari setengah jam.
Saya harus memanfaatkan waktu terakhir ini untuk membuat Liu Li naik level ke kebangkitan tingkat 5. Liu Li dengan patuh mengikuti. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk sedikit membungkuk kepada beberapa orang. Tindakan ini membuat anggota tim secara bersamaan terkejut. Saat sosok saya baru saja menghilang dalam kabut, anggota tim langsung ramai berbicara. Kelas ketua, apakah kamu lihat? Ketika binatang peliharaan spiritual itu memberi hormat, saya hampir saja berlutut. Gusing kan sudah kehilangan binatang peliharaan spiritualnya? Kenapa saya merasa dia sekarang lebih kuat? Jujur saja, saya merasa bahwa binatang peliharaan spiritual tingkat epik yang diambil Chen Ziming tidak ada bandingannya dengan yang satu ini. Jika dalam ujian 10 hari ke depan bertemu Gusing, seorang anggota dengan lemah berkata, langsung menyerah. Kelima orang itu berbicara serempak. Di sisi lain, gedung wali kota, Xia Xiu berdiri dengan hormat di samping. Tatapannya menunjukkan sedikit kegugupan. Di depannya, seorang pria parubaya mengenakan setelan zongsan berwarna biru tua, berdiri dengan kedua tangan di belakang. Meskipun sudut mulut pria itu tersungging senyum tipis, namun itu membuat seluruh aula diselimuti oleh tekanan yang tak terlihat. Dia adalah kepala seluruh daerah militer selatan. Orang nomor satu yang sebenarnya. Kepala Wei. Mengapa Anda datang secara pribadi? Wei Yuan berbalik. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Xia Xiu. Mantan prajurit kecil yang pernah berjuang di bawah kepemimpinannya. Kini sudah menjadi penguasa satu kota. Baru saja datang dari kota Lanyang. Mereka baru saja mengeluarkan bibit dengan potensi kelas A tahun ini. Itu cukup bagus. Meskipun begitu, Xia Xiu dengan cepat menyadari. Ada sedikit kekecewaan yang melintas di mata Wei Yuan saat dia mengatakannya. Sebagai kepala tertinggi daerah militer selatan, Wei Yuan kali ini melakukan inspeksi sendiri ke berbagai kota. Jelas dia ingin mencari talenta terbaik yang sebenarnya. Jelas dia sekarang tidak mendapatkan apa-apa. Kepala Wei, situasi kota Linyuan kita tahun ini, takutnya tidak jauh berbeda dengan kota Lanyang. Sebelum ujian dimulai, dia sudah memerintahkan orang untuk memeriksa semua data peserta dengan rinci. Selain kontrak bocah manja dari keluarga Chen, seekor sucu bus tingkat epik, kualitas binatang peliharaan spiritual orang lain sulit dijelaskan. Wei Yuan menghela napas pelan. Ekspresinya tidak bisa menyembunyikan kekecewaan. Sudahlah, panggilan binatang peliharaan spiritual pada akhirnya tergantung pada takdir. Tidak bisa dipaksakan. Dia merapikan kerahnya. Saya lebih baik pergi melihat kota-kota lain. Aku akan membawamu. Xia Xiu sedang bersiap untuk mengantar. Asisten wali kota tiba-tiba berlari masuk dengan terburu-buru. Apa ini? Sikap yang bagaimana? Wajah Xia Xiu berubah serius. Kehilangan muka di depan atasan lamanya membuatnya merasa sangat canggung. Bagaimana kamu diajari sebelumnya? Harus tenang saat menghadapi situasi. Asisten itu baru menyadari sosok penting di dalam ruangan. Seketika keringat dingin mengucur deras. Namun, dia tidak memperhatikan banyak hal. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Tuan kota, di kota Linyuan, muncul seorang siswa dengan potensi tingkat S. Apa? Suara Xia Xiu tiba-tiba meninggi. Suara ledakan menggema di dalam istana tuan kota yang tenang. Bahkan Wei Yuan yang sebelumnya tenang juga tiba-tiba berbalik, memberikan tatapan tercengang. Saat ini di dalam ruang ujian, sayap putih bersih malaikat Liu Li dipenuhi dengan darah binatang buas. Mayat yang menumpuk di kaki membentuk sebuah gunung kecil. Tuan, mereka telah belajar menjadi cerdas. Liu Li berdiri dengan pedang terhunus melindungiku di belakang. Aku menyipitkan mata melihat ke arah pintu masuk lembah. Puluhan binatang buas dari berbagai jenis. Ternyata secara luar biasa membentuk aliansi. Menggertakkan gigi dan menutup semua jalan mundur. Meski sebagian besar hanyalah binatang buas tingkat rendah 2 dan 3. Namun, puluhan monster berkumpul bersama dengan semangat yang sama hebatnya. Sepertinya mereka ketakutan karena kami membunuh mereka. Dalam setengah jam terakhir ini, saya melakukan pembantaian yang hampir gila dengan Liu Li. Pada akhirnya, sisa monster harus bersatu. Mereka memperdaya 2 orang ke lembah ini. Saya mengangkat tangan dan melihat ke pengukur waktu. Waktu tersisa hanya 3 menit lagi. Kebetulan, ini menghindarkan kita untuk mencarinya sekarang. Liu Li, setelah waktu bertempur ini, kecocokan antara keduanya meningkat pesat. Sekarang tidak perlu saya berbicara. Liu Li bisa menebak apa yang saya pikirkan. Pembebasan bentuk seraf api. Pola berwarna emas melilit seluruh tubuh Liu Li dalam sekejap. 4 sayap cahaya yang gemilang muncul dari tubuhnya. Penghakiman. Cahaya putih yang menyilaukan menggulung lembah seperti gelombang. Dimanapun ia lewat, jeritan monster terdengar bergantian. Ketika kepala terakhir dari serigala sihir tingkat 5 melayang tinggi, Liu Li tiba-tiba memancarkan cahaya emas yang menyilaukan di sekelilingnya. Kebangkitan tingkat 5 tercapai. Saya segera memeriksa berbagai atribut Liu Li di sampingku. Ketakutan dari kualitas legendaris akhirnya mulai terlihat saat ini. Meskipun levelnya baru kebangkitan tingkat 5. Namun, nilai atribut Liu Li sudah menghancurkan binatang roh dari alam kesadaran biasa tingkat 7 atau 8. Saya menatap kolom saran pelatihan di antarmuka sistem. Ada firasat tertentu. Selama saya bisa mengumpulkan kristal cahaya, cairan suci, 3 bahan ini, darah suci, kualitas Liu Li akan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, toko binatang peliharaan spiritual terbesar di kota Linyuan. Bahkan berita tentang ketiga bahan ini pun tidak ada. Saya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Sebelumnya saya pernah mencari informasi. Di lelang teratas di kerajaan Longxia, sebuah kristal cahaya yang tidak lengkap, terjual dengan harga selangit miliaran. Namun, yang dibutuhkan Liu Li adalah kristal cahaya. Namun, harus satu bagian utuh. Mengenai cairan roh suci dan darah malaikat,
Bahkan dalam catatan Asosiasi Binatang Peliharaan Spiritual di Kerajaan Longxia, hanya ada catatan samar. Pelatihan kualitas legenda memang bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Dan pada saat ini, energi yang bergetar di tubuh Liuli akhirnya tenang. Setelah membersihkan noda darah di tubuhnya dengan api malaikat, Liuli baru saja menganggukkan kepalanya dengan puas dan datang ke sisiku. Tuan, kita harus pergi sekarang, kan? Liuli dengan lembut menarik lengan bajuku. Wajah kecilnya sedikit berkerut saat melihat sekeliling. Lembah yang dipenuhi darah ini memang membuat orang tidak ingin berlama-lama. Aku menundukkan kepala dan melihat ke timer. Angka tepat 0. Dalam sekejap, suara mesin yang megah menggema di seluruh ruang ujian. Ujian pemula kali ini secara resmi berakhir. Harap semua orang bersiap untuk keluar. 10 detik kemudian, cahaya putih yang menyilaukan menelan seluruh dunia. Tunggu aku membuka mata lagi. Di depan mata adalah kontur alun-alun yang familiar di kota Lin Yuan. Belum sempat aku sepenuhnya beradaptasi dengan rasa pusing setelah teleportasi. Aku sudah menemukan bahwa sekelilingku sudah dipenuhi. Para staf yang berwajah bersemangat. Yang terdepan, Su Feng, segera melangkah maju. Orang yang sehari-hari tidak tersenyum ini adalah kepala ujian. Pada saat ini, pemimpin tersebut tampak tersenyum lebar. Siswa Gusing, performa Anda di ruang ujian pemula sungguh mengagumkan. Tuan pemimpin kota secara khusus berpesan. Ingin meminta Anda untuk melangkah dan berbincang. Aku terdiam sejenak. Dengan cepat aku memahami. Pasti karena penampilanku di ruang ujian pemula. Menarik perhatian tuan pemimpin kota. Ketika sosokku menghilang di ujung alun-alun, peserta lainnya baru mulai ditransfer kembali satu persatu. Dan ketika anak konglomerat yang telah membeli sucu bus yang mengkhianatiku, Chen Ziming muncul di tengah alun-alun. Dia segera dikelilingi oleh sekelompok siswa yang mengagung-agungkan. Chen Shao, di ujian kali ini, Anda pasti adalah yang pertama. Binatang peliharaan spiritual tingkat epik. Dia memang sangat luar biasa. Saya rasa Chen Shao mendapatkan setidaknya 3.000 poin. Nilai ini sudah pasti menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Chen Ziming mendengarkan pujian ini. Sudut bibirnya hampir sampai ke telinga. Dia memeluk sucu bus yang ada dalam pelukannya dengan erat. Jari-jarinya bergerak gelisah di pinggang lawannya. Awalnya, dia adalah julukan anak orang kaya di Lin Yuan City. Namun sejak dia mengontrak binatang roh kelas epik ini, dia tidak hanya lepas dari nama buruk anak orang kaya. Dan dimanapun dia pergi, dia selalu mendapatkan pujian. Memikirkan ini, dia semakin puas dengan sucu bus di pelukannya. Dia mendekatkan diri ke telinga sucu bus dan berbicara dengan suara rendah. Malam ini, saya akan menghargaimu dengan baik. Besok, saya akan membawamu ke ruang asing untuk meningkatkan levelmu. Sucu bus itu segera memerah ketika mendengar kata-katanya. Semua mengikuti kakak Ziming. Sikap yang seolah menolak tetapi tetap mengundang ini membuat Chen Ziming merasa gelisah. Dia ingin segera membawa orang itu pulang. Namun, melihat papan skor yang belum diumumkan, dia tetap menekan dorongan dalam hatinya. Lagi pula, ini di bawah tatapan jutaan orang. Momen kehormatan saat dia mencapai puncak, ini tidak bisa dilewatkan. Harus diketahui bahwa Chen Ziming telah berusaha keras untuk ujian kali ini. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan sucu bus. Selain itu, dia secara diam-diam menghabiskan banyak uang untuk menyewa tim beranggotakan 5 orang. Tim ini khusus bertugas untuk melukai bis spiritual hingga hampir mati. Kemudian dia menyelesaikan serangan terakhir. Saat ini, Chen Ziming merasakan kekuatan kebangkitan tingkat 4 dalam dirinya. Dia tersenyum bangga. Meskipun cara curang ini dianggap tidak terhormat, tapi hasilnya memang signifikan. Tidak hanya tingkatnya melambung, tetapi poinnya juga meningkat pesat. Lihatlah. Papan peringkat diumumkan. Dengan sebuah seruan kaget, seluruh plaza langsung riuh. Semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke layar besar di pusat plaza. Papan peringkat diumumkan dari yang terendah ke tertinggi. Chen Ziming dengan bangga memeluk sucu bus. Suara pujian yang menjilat di sekitar terus berdatangan. Chen Shao pasti duduk aman di peringkat pertama kali ini. Chen Ziming menikmati perhatian dari orang-orang. Namun, apakah saya salah lihat? Mengapa nama Chen Shao berada di urutan kedua? Suara ini seperti guntur yang mengejutkan. Seketika menghancurkan mimpi indah Chen Ziming. Dia tiba-tiba berbalik, menatap tajam pada data yang mempesona di layar. Peringkat kedua Chen Ziming. Poin 4100. Penilaian potensi A. Melihat hal ini, Chen Ziming hampir meledak karena marah. Hasil seperti ini sudah menciptakan sejarah di kota Lin Yuan. Bagaimana mungkin dia masih di peringkat kedua? Sucu bus juga terus memperhatikan papan peringkat. Tujuannya adalah untuk melihat peringkatku. Hanya saja dia selalu dari posisi terakhir ke posisi kedua. Dia tidak pernah menemukan nama yang familiar itu. Situasi seperti ini membuat hatinya terjun ke dasar. Saat berikutnya, sebuah dugaan mengerikan membuatnya seperti jatuh ke dalam gua es. Apa mungkin Gusing adalah yang pertama? Sucu bus langsung menggelengkan kepala. Mencoba untuk mengusir kemungkinan konyol ini dari pikirannya. Itu tidak mungkin. Orang itu hanya memiliki kontrak dengan seorang malaikat cacat. Bagaimana mungkin dia kalah dari barang cacat seperti itu? Hanya saja seringkali apa yang ditakuti semakin memperburuk keadaan. Di bawah tatapan semua orang, peringkat pertama perlahan-lahan diungkap. Peringkat pertama Gusing. Poin 44.300. Penilaian potensi SSS. Ketika peringkat ini diumumkan, seluruh plaza seolah-olah diledakkan dengan bom. Potensi tingkat SSS. Ini adalah mod orang berbentuk manusia, kan? Di tengah suara teriakan yang bergemuruh, Chen Ziming berdiri kaku seolah disambar petir. Dia menatap dua angka itu dengan penuh perhatian. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba tertawa cemas. Kuku-kukunya terbenam dalam telapak tangan. Saya mengerti sekarang. Orang miskin itu pasti menggunakan uang dari penjualan sucu bus.
Sebesar 20 juta untuk menyewa orang mengatur skor. Begitu memikirkan anak miskin yang dulu diinjak-injaknya. Ternyata menggunakan 200 yang diberi oleh keluarga Chen. Untuk membalikkannya dan mempermalukannya. Api kemarahan di dadanya hampir membakar dirinya sampai habis. Gusing, kamu pikir dengan menggunakan uang keluargaku bisa mengalahkanku? Saya akan menyewa tim pemburu iblis terbaik. Jika 10 tidak cukup, maka 20. Ujian akademi 10 hari lagi. Saya akan membuat sampah itu merangkak di depanku dan memohon. Di sisi lain, dipimpin oleh Su Feng. Saya datang ke sebuah ruang rapat yang didekorasi dengan indah. Memberi isyarat kepada Liu Li untuk menunggu di luar. Saya mendorong pintu dan masuk. Begitu saya masuk, pandangan saya segera tertarik pada sosok berwarna biru tua yang duduk di kursi utama. Sosok biru tua yang duduk di kursi utama. Tuanku kota, Xia Xiu, berdiri dengan hormat di samping. Detail ini membuat saya segera menyadari. Pria parubaya di depan saya yang memiliki keanggunan luar biasa. Posisi jauh di atas wali kota. Xia Xiu melihat saya masuk ke dalam ruangan. Segera berdiri dan memperkenalkan. Teman sekelas Gusing. Ini adalah kepala wilayah angkatan bersenjata selatan. Wei Yuan. Melihat situasi ini, pupil saya menyempit. Nama ini sangat terkenal di kerajaan Longxia. Binatang peliharaan spiritual tingkat raja. Penunjuk arah di zona perang selatan. Adalah seseorang yang benar-benar dapat mengubah situasi ketika negara dalam bahaya. Setelah sadar kembali, saya bertemu dengan hormat. Wei Yuan sedikit menganggukkan kepala. Kemudian berkata dengan lembut. Teman sekelas Gusing. Selamat atas pencapaian Anda dalam ujian pemula. Mendapatkan penilaian potensi tingkat SSS. Terima kasih, Yang Mulia. Namun, Yang Mulia memanggil saya mungkin karena ada hal lain, bukan? Saya memang ada urusan yang ingin dibicarakan. Wei Yuan berkata. Pandangannya dengan samar menatap kepada sang kota. Sang kota itu segera mengerti. Ia keluar dari ruangan dengan hormat. Namun di dalam hatinya, gelombang rasa penasaran bergelora. Sesungguhnya, rahasia apa yang dimiliki? Bahkan ia, yang merupakan penguasa kota, tidak berhak mengetahuinya. Setelah ruangan ditutup, Wei Yuan mengangkat tangan dan melambai. Sebuah layar berwarna biru muda bergetar seperti gelombang air terbentang. 8 menyelimuti di dalamnya. Saya terkejut dan tidak bisa menahan tanya. Ini apa? Penggunaan dasar domain. Saat kamu naik level menjadi pemimpin, kamu akan menguasainya. Hal ini terutama untuk memastikan percakapan kita tidak dapat disadap oleh luar. Dapat membuat seorang ahli binatang roh tingkat raja begitu berhati-hati. Bahkan rela menggunakan kekuatan domain untuk mengisolasi dunia luar. Ini jelas bukan hal biasa. Ini mungkin menyangkut nasib negara Longxia. Gusing, kamu seharusnya tahu. Ruang asing adalah dunia lain yang sedang menyatu dengan bintang biru. Setiap negara membangun pertahanan di ruang asing. Menyediakan lingkungan pelatihan yang aman bagi ahli binatang roh tingkat rendah. Namun pembangunan pertahanan negara saya, Xia, tertinggal di belakang negara lain. Apakah kau tahu mengapa? Aku mengernyit berpikir. Itu karena pembangunan pertahanan tidak berjalan lancar. Benar sekali. Jari Wei Yuan menggambar peta cahaya di udara. 3 tahun yang lalu, kami menemukan tempat ujian raksasa di lokasi kunci. Dalam keadaan normal, menemukan tempat ujian adalah hal yang baik. Namun tempat ujian ini, kebetulan berada di titik paling kritis dari pertahanan. Jika tempat ujian ini tidak dibuka, pertahanan akan selalu memiliki celah. Makhluk-makhluk dari ras iblis bisa menyerang melalui celah ini kapan saja. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan untuk menatap Wei Yuan. Tapi sepertinya aku tidak bisa banyak membantu, kan? Wei Yuan mengangkat tangan untuk memotong area ujian dengan level lainnya. Pasukanku sudah sepenuhnya konkuer. Hanya tempat terakhir ini memerlukan kebangkitan tingkat 5 dan di bawahnya. 3 orang membentuk tim untuk tantangan. Proyeksi tiba-tiba membesar. Menampilkan data rinci tentang area ini. Tingkat kesulitan, tingkat habis. Tempat ujian adalah rahasia khusus di ruang asing. Para penyelesai ujian dapat memperoleh hadiah yang melimpah. Dan berdasarkan kesulitan, pemerintah Longxia membaginya menjadi 5 tingkat. Umum, penderitaan, mimpi buruk, neraka, dan jurang terdalam di puncaknya. Wei Yuan menatapku tepat ke mata. Saya perlu kamu bersama 2 jenius tingkat SSS lainnya. Menyelesaikan tantangan terakhir ini. Membantu Longxia menyelesaikan pembangunan garis pertahanan. Mendengar ini, saya akhirnya mengerti. Mengapa seorang kepala wilayah militer akan secara pribadi mencari pelatih binatang peliharaan spiritual pemula di masa kebangkitan. Saat dia mencerna informasi ini, Wei Yuan salah mengira bahwa saya memiliki kekhawatiran. Tantangan kali ini memang berisiko besar. Jadi, selama kalian berpartisipasi, kalian berhak untuk memilih satu barang di gudang harta militer selatan. Wei Yuan berkata, mengangkat tangan. Ia membuka sebuah layar cahaya di udara. Bayangan tak terhitung dari bahan langka berputar dalam layar cahaya. Saya mengangkat kepala dan melirik dengan santai. Namun, pandangan saya seketika tertarik pada salah satu bahan di dalamnya. Kristal cahaya. Bahkan, itu adalah satu blok utuh dari kristal cahaya. Melihat hal itu, saya pun tidak banyak bicara. Langsung berkata, Kepala Wei, saya membutuhkan satu blok utuh kristal cahaya. Wei Yuan berkata dengan serius. Selama Anda setuju untuk berpartisipasi dalam ujian, apapun hasilnya, itu akan menjadi milikmu. Saya tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya. Hal semacam ini untuk melayani negara sudah saya rencanakan untuk saya setujui. Kristal cahaya sekarang adalah kebahagiaan yang tidak terduga. Wei Yuan melihat bahwa aku telah setuju. Ia juga menghela napas lega dengan kuat. Ia telah memberikan perintah militer. Tahun ini pasti bisa menyelesaikan seluruh garis pertahanan. Jika tidak bertemu dengan saya,
Dia bahkan berpikir tidak bisa menyelesaikan tugas tahun ini. Sebelumnya mereka tidak pernah mengirimkan jenius untuk berpartisipasi dalam ujian. Hanya saja, meskipun dia adalah seorang jenius dengan potensi SS, dia bahkan tidak bisa mencapai setengah dari kemajuan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari dengan gila-gilaan di wilayah Longxia, mencari jenius dengan potensi level SSS. Kini dia akhirnya menemukannya. Tanpa menunda waktu, kita berangkat sekarang. Setiap hari yang terbuang, celah pertahanan akan menelan lebih banyak nyawa. Para pelatih binatang peliharaan spiritual Longxia. Saya masih belum dapat bereaksi. Tiba-tiba merasakan ketegangan di pinggang. Wei Yuan ternyata langsung membawa saya dan Liu Li melambung ke langit. Kemudian, seekor burung raksasa yang menutupi langit tiba-tiba menerobos awan. Ketiga dari kami mendarat dengan stabil di punggungnya yang lebar. Saya secara naluriah memeriksa informasi tentang binatang peliharaan spiritual ini. Tetapi sistem hanya menunjukkan bahwa binatang roh ini disebut Sky Swallow Sparrow. Sementara atribut lainnya tidak diketahui. Namun, yang lebih mengejutkan saya adalah, meskipun Tun Yunkue memiliki kecepatan yang mampu merobek udara, aku tidak merasakan sedikit pun tekanan angin. Ini berarti binatang peliharaan spiritual di bawahku setidaknya berada pada tingkat pemimpin, dan sangat mungkin telah mencapai tingkat raja. Dikelilingi oleh Chen Ziming dan sucu bus itu, lebih dari 20 tim berkumpul seperti bintang-bintang mengelilingi bulan. Dikelilingi oleh Chen Ziming dan sucu bus itu, kapten yang memimpin sedang memuji dengan penuh kepura-puraan. Chen Sao, jangan khawatir. Dengan bantuan tim elit kami, pasti akan membuatmu mampu melewati kebangkitan tingkat 7. 3 jam kemudian, burung elang besar mendarat di pangkalan militer yang dikelilingi gunung. Saat aku melompat turun dari punggung burung raksasa, aku segera memperhatikan bahwa di Plaza Camp, selain tentara, dan juga ada 2 anak muda. Wei Yuan dengan sederhana memperkenalkan informasi tentang mereka. Yingbing, Qin Tian, dari Kyoto, potensi SSS. Ujian kali ini akan dijalankan oleh ketiga dari kalian. Yingbing yang berdiri di sebelah kiri mengenakan pakaian putih. Di bahunya bertengger seekor burung kecil yang transparan seperti kristal es. Mendengar perkenalan Wei Yuan, dia memberi saya anggukan kecil. Hanya saja, pandangannya tertuju pada Liu Li sedikit lebih lama. Sekilas keheranan melintas di mata biru esnya. Saya juga memberi salam dengan sopan. Lalu saya memeriksa informasi tentang binatang peliharaan spiritual wanita ini. Feng Huang S. Xuan Xuang. Kualifikasi legenda 1 bintang. Kebangkitan tingkat 5. Sementara itu, Qin Tian di sebelah kanan memeluk kedua lengannya. Di sampingnya berdiri sosok pohon berwarna perunggu setinggi 3 meter. Dia melirik saya dengan sinis. Tatapannya menunjukkan sedikit rasa meremehkan. Kota Lin Yuan. Belum pernah mendengar. Bahkan di kota kecil seperti ini ada bakat. Mungkin kebanyakan didapatkan melalui pengumpulan poin. Sebuah penilaian tingkat SSS. Ya. Namun, karena kehadiran Wei Yuan, dia tidak mengungkapkan pemikirannya. Hanya berpura-pura dingin dan berdiri di samping. Saya tidak menghiraukan sikap Qin Tian. Saya ikut ujian ini bukan untuk berteman. Tujuan saya adalah untuk kristal cahaya itu. Meski begitu, saya tetap memeriksa informasi binatang peliharaan spiritual pihak lawan. Pohon perang. Kualitas legenda 1 bintang. Tingkat kebangkitan 5. Saya dengan teliti membandingkan data 3 binatang peliharaan spiritual. Dalam hati saya perlahan-lahan membuat penilaian. Dengan kualitas legenda 1 bintang yang sama. Perbedaannya ternyata begitu jelas. Meskipun atribut-atribut Liu Li tidak tergolong puncak, dia unggul dalam pengembangan yang seimbang. Tidak memiliki kelemahan apapun. Yang lebih penting adalah dia memiliki 4 keterampilan. Lebih banyak 1 slot keterampilan dibandingkan 2 binatang peliharaan spiritual lainnya. Frost Swan Bing Feng milik Yingbing jelas lebih unggul dibandingkan Qin Tian dalam pohon perang. Terutama kemampuan penjara cincin es itu. Membuat saya sangat memperhatikannya. Ini sama seperti akhir lagu Liu Li. Keduanya memerlukan pengorbanan tertentu. Aku rasa, semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melepaskan, semakin mengindikasikan kekuatan keterampilan ini semakin menakutkan. Ini tampaknya setara dengan